Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarima Ramadhani dengan NIM 19.3.111.00044. Agroteknologi kelas B dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil jawaban ujian tengah semester Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada nomor 1, membahas terkait pengaruh dan hubungan dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia. Jawaban saya, pengaruh dan hubungannya yaitu untuk memiliki karyawan yang berkualitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja. Untuk mewujudkan kinerja yang baik, pemimpin harus memiliki karakter yang baik pula. Semakin baik kepemimpinan yang terdapat dalam perusahaan, maka karyawan dapat memahami perintah dan instruksi tugas pekerjaan yang harus dikerjakannya dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan yang perlu merekrut karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dalam bidangnya. Begitu. Lalu jawaban yang nomor 2 yaitu terkait contoh penerapan dan metode yang digunakan dari penerapan desain dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan terdiri dari non-ilmiah dan secara ilmiah. Metode non-ilmiah yaitu perencanaan sumber daya manusia yang berdasarkan pengalaman yang diimajinasikan dan diperkirakan atau resikonya itu cukup besar. Lalu metode ilmiah sendiri yaitu artinya perencanaan berdasarkan hasil analisis dan gabungan dari data informasi peramalan yang sudah ada dasarnya atau resikonya itu relatif kecil. Lalu yang berikutnya yaitu penerapan dan metode yang digunakan dari desain pekerjaan terdiri dari 3 metode yaitu rotasi pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan pengayaan pekerjaan. Pada suatu organisasi itu tidak diharuskan menggunakan ketiga metode tersebut secara bersamaan, tergantung pada kondisi organisasinya. Penerapan dan metode selanjutnya yaitu yang digunakan dari analisis jabatan. Ada 3 metode yaitu kombinasi analisis jabatan, kuesioner desain jabatan, dan kuesioner kesesuaian jabatan. Metode yang pertama yaitu pada metode kombinasi analisis yang artinya menggabungkan pendekatan yang berorientasi pada tugas dan yang berorientasi pada pekerja. Metode ini itu berasal dari metode analisis jabatan fungsional. Metode yang selanjutnya yang kedua yaitu metode kuesioner desain jabatan. Itu merupakan salah satu alat yang disusun dari item-item yang didesain untuk mengukur atau menilai prinsip-prinsip desain pekerjaan, motivasi, mekanik, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu metode kuesioner kesesuaian jabatan. Pada metode ini memperoleh informasi pada seluruh aspek pekerjaan yang diperkirakan berkaitan dengan kinerja pegawai, absen, pergantian, dan kepuasan dalam pekerjaan. Gitu. Lalu pada poin 3 itu membahas terkait tujuan dari rekrutmen. Itu pada nomor 3 poin A. Tujuan dari rekrutmen memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal sumber daya manusia dan memenuhi tanggung jawab perusahaan atau upaya menciptakan kesempatan kerja. Pada poin B yaitu terkait sumber internal dari rekrutmen.
Sumber internal dari rekrutmen ini dengan metode tertutup, yang artinya meminta manajer untuk mengajukan karyawan yang akan dipromosikan atau dirotasi, dan metode terbuka yang mengumumkan jabatan yang lowongannya itu lewat iklan internal perusahaan. Lalu sumber eksternal dari rekrutmen itu rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan atau seperti penyedia tenaga kerja, masyarakat umum, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintahan. Lalu yang poin ke C yaitu keunggulan rekrutmen internal, yang artinya semangat kerja yang lebih baik, penilaian kemampuan yang lebih baik, terus pengisian lowongan lebih cepat, dan biaya rekrutmen dan pelatihan lebih rendah. Lalu kelemahan dari rekrutmen internal itu ada menimbulkan pertikaian politik promosi, menghambat ide-ide baru, dan kebutuhan akan program pengembangannya itu manajemen dan pelatihan yang sangat mendesak begitu. Lalu keunggulan rekrutmen eksternal itu tidak ada kelompok politik yang beraliansi dalam organisasi, memiliki gagasan dan pendekatan baru, lalu bekerja mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan spesifikasi pengalaman. Lalu pada kelemahan rekrutmen eksternal sendiri bisa terdiri dari periode penyusunan yang lama, lalu kemungkinan membawa perilaku lama yang kurang baik, dan moral komitmen karyawan itu rendah. Baik, begitu saja dari saya, penjelasan jawaban dari saya. Mohon maaf jika masih kurang tepat dan kurang fokus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.